kasih Yesus, doa segala berkat pada pagi hari ini Bapak, karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan hingga pada saat ini. Bapak, pada saat ini kami akan mulai ibadah singkat ini Bapak. Kiranya Engkau berkati ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati juga Mariani yang akan membawakan firman-Mu Bapak. Kiranya kami Bapak dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita bersama firman Tuhan dari hambanya, mari kita menyanyi dari Kami Puji Dengan Tegar. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru karena pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi bersyukur karena sudah berapa waktu kita tidak ada ibadah di sekolah, tapi puji Tuhan, hari ini kita akan memulai lagi. Di tengah-tengah COVID seperti ini, bersyukur sekali bahwa ada kesempatan kita untuk mendengarkan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran-Mu. Kami sungguh memohon Tuhan akan menuntun kami, sehingga apa yang kami dengar dan kami pelajari dari kebenaran firman-Mu akan menjadi berkat dan menjadi kekuatan baru untuk kami boleh hidup mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi COVID seperti ini. Menolong kami bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami semuanya, demikian juga hamba-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Markus pasal yang keempat, dan kita fokus kepada ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya, silakan menyimak. Saya akan membacakan 2 kali. Markus 4 ayat yang ke-8. Silakan buka bersama-sama, kita akan membaca bersama-sama. Mem dari sini dan kalian juga dari rumah masing-masing. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Tuhan Yesus berbicara tentang seorang penabur. Ya, penabur ini keluar dari rumahnya, dikatakan di dalam ayat sebelumnya. Kemudian dia menaburkan benih. Yang pertama jatuh di tanah yang berbatu, ya, di tepi jalan, lalu dimakan burung. Kemudian jatuh di tanah berbatu, ada matahari, dia tumbuh, ya, tetapi dia langsung mati. Kenapa? Akarnya nggak kuat. Matahari terik, lalu dia layu jadinya karena akarnya nggak kuat. Yang ketiga, tumbuh juga, tetapi dia tumbuh di tengah semak-semak berduri. Kemudian tumbuhnya sama dengan semak yang berduri. Sama-sama tumbuh, tapi karena semak yang berduri itu terlalu banyak, kejepit dia. Ya, benih ini kejepit, lalu mati karena ditusuk-tusuk oleh benih yang lainnya itu, semak berduri itu. Dan yang terakhir dalam pembacaan kita kali ini, dia tumbuh, jatuhnya di tanah yang baik, tanah yang subur dikatakan. Tumbuh juga, tetapi ini tumbuhnya lebih subur tanahnya, bukan di tepi jalan, bukan di tanah berbatu, dan bukan juga di tengah-tengah semak berduri. Itu sebabnya dikatakan tumbuh dia bagus. Kenapa? Karena jatuh di tanah yang mana? Tanah yang subur. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semuanya, apa yang dibicarakan Tuhan Yesus di sini?
perumpamaan ini. Dia menggambarkan bahwa hati kita itulah yang ada dikatakan di situ. Ada hati yang seperti benih itu seperti jatuh di tanah. Hati kita yang tepi jalan, hati kita yang tidak subur, ada di tanah berbatu, ada juga di semak-semak berduri, banyak di hati kita. Apa-apa aja itu ya, seperti itu. Nah contohnya kalau dia di tepi jalan, waktu dia ada ibadah, karena itu hati kita ya, sekali lagi, semua tanah yang berbicara tanah itu hati kita. Hati kita ini masing-masing yang ada di tepi jalan itu, waktu itu dia pergi ke gereja, seseorang pergi ke gereja, dan benih itu adalah firman Tuhan. Sekali lagi, tanah itu adalah hati kita, ya, tempat di mana benih jatuh, dan benih itu adalah firman Tuhan. Kenapa benih jatuh di pinggir jalan itu lalu dimakan burung? Karena seperti ini, ketika seseorang pergi ke gereja, benar dia mau pergi ke gereja itu, tapi tujuannya nggak tahu. Ketika firman Tuhan ditaburkan, dia itu ngobrol dengan temannya, sehingga firman Tuhan itu nggak ada jatuh di mana-mana, di tanah aja, kesebar gitu loh. Dia datang nggak dengar firman Tuhan dengan baik, pulang kosong, habis hilang. Kemudian yang kedua, benih itu jatuh dikatakan di mana? Di tanah, di batu-batu. Bisa nggak ya tumbuh? Bisa, tumbuh juga sih. Tetapi karena berbatu-batu udah ada tanahnya. Lalu waktu tumbuhan itu naik bertumbuh, sinar matahari yang begitu terik menghancurkan semua tumbuhan itu sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Karena akar tidak masuk ke dalam tanah. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, lalu dia benar firman Tuhan dia dengarkan, tapi tidak fokus. Ya, fokusnya di mana? HP-nya. Banyak sekarang orang pergi dalam ibadah bawa HP, buka HP. Ketika firman Tuhan diberitakan, dia bukan ngobrol seperti yang pertama, tetapi dia fokus kepada HP-nya. Sebentar-sebentar dia dengar, betul dia dengar, tetapi dia lebih fokus kepada HP-nya, sehingga tidak tertanam firman itu di dalam hati kita ini. Hati yang adalah tanahnya jadi nggak terlalu bagus, ya. Kenapa? Karena hati ini menjadi tempat yang bukan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi fokusnya main HP. Pulang, waktu di jalan, wah, lupa akan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, ya, orang ini benar-benar mendengar firman Tuhan, ya, dia benar mendengar firman Tuhan. Kemudian dia pulang, kemudian ketika dia pulang dia mengerjakan semuanya, tetapi ada satu hal lagi. Di rumah dia tidak membaca firman Tuhan kembali. Di rumah dia tidak ada berdoa, bersekutu lagi. Ya, di rumah dia tidak ada komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sama aja. Benih itu memang tumbuh, tapi tumbuhnya kenapa? Samaan dengan semak-semak. Ya, tidak ada persekutuan dengan Tuhan, tidak kuat. Kuat semak-semak itu yang berduri loh. Hidup kita ini penuh dengan masalah setiap hari. Kalau kita tidak punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, sama kita membiarkan kita hidup di tengah semak-semak. Tidak ada tempat untuk mengandalkan Tuhan. Tidak ada doa, tidak ada kekuatan. Tidak baca firman Tuhan, lemah hidup kita ini. Ya, dia lemah sekali. Sehingga apa? Sama, kehimpit dengan masalah, hilang. Ya. Tetapi yang terakhir ini dikatakan benih itu, firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik. Bagaimana ini? Seorang yang pergi dalam ibadah ke tempat Tuhan, mempersiapkan hatinya ketika dia bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan, dia fokus benar. Kemudian firman Tuhan itu dia renungkan. Kemudian pulang ke rumah, dia baca ulang firman Tuhan, dia berdoa meminta Tuhan supaya dia boleh hidup sebagaimana yang firman Tuhan mau. Kemudian dia berdoa, mempunyai kekuatan
kekuatan yang bagus. Sehingga ketika orang ini hidup setiap hari ada buah yang dihasilkan. Benih itu bertumbuh dengan baik. Kenapa? Karena punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kemudian dia punya hubungan yang baik melalui apa? Firman Tuhan yang ditaburkan itu ditanam di dalam hati. Punya hubungan dengan firman Tuhan, baca setiap hari. Tiap hari sekarang ada morning call yang itu bisa membangun iman kita. Kemudian dia bisa bertumbuh. Kemana dia pergi? Dia membawa berkat. Itu buah. Bertumbuhlah benih itu dan menghasilkan buah. Jatuh di tanah hati yang subur, hati yang sungguh-sungguh merindukan Allah, sungguh-sungguh rindu bersekutu dengan Allah. Itu benih yang baik, firman Tuhan yang baik. Kemudian dia bertumbuh, dia berbuah. Buahnya apa? Sekali lagi, kemana dia pergi? Membawa berkat, menjadi berkat. Kenapa? Sekali lagi, itu yang membuat orang ini sama seperti lagu. Ada You Raise Me Up. Ya, ketika lagu itu mengatakan bahwa waktu aku hancur lebur, dia sujud berdoa di tempat yang tenang, bersekutu dengan Tuhannya. Ya, sehingga dia punya kekuatan. Sama dengan orang yang ini, yang berbuah banyak ini. Ada masalah, betul. Ya, ada masalah setiap hari, betul. Tapi sekali lagi, persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kemudian firman Tuhan yang dia renungkan setiap hari. Kemudian baca renungkan firman Tuhan yang setiap hari, setiap pagi. Itu memuatkan dia sehingga dia tidak menjadi seperti semak-semak yang hancur, seperti di di batu-batu yang kemudian kena terik hancur, dan tidak seperti di tepi jalan. Kiranya Tuhan memberkati kita bertumbuh, berbuah, ya, dan Tuhan disenangkan, dimuliakan melalui hidup kita yang bertumbuh dan berbuah 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus sebuah sekali Bapak kepada Ibu Bapak. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian firman Bapak dari memang dari yang membawa firman Tuhan. Kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati juga Tuhan beliau, Engkau berikanlah beliau selalu kesehatan Bapak. Dan kami akan melakukan aktivitas kami Bapak, belajar mengajar. Kiranya Engkau berkati guru-guru kami yang akan mengajari kami. Engkau berkatilah mereka selalu kesehatan Bapak. Inilah doa kami Bapak, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasih kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih.